Yang penting di masa genting. Pak Jokowi bicara bahwa tahun-tahun ke depan akan menjadi masa-masa yang gelap, masa-masa yang genting. Amsal 24 ayat 16 berkata begini, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Masalah bukan selalu pertanda orang itu hidup dalam dosa. Dikatakan orang benar itu jatuh 7 kali. Berarti orang yang hidup benar maupun orang berdosa sama-sama punya masalah. Amen. Bedanya gini, orang benar bisa jatuh tapi dia bangkit lagi. Katakan amin. Bedanya orang benar sama orang berdosa apa? Orang benar dicobai setan. Yesus dibawa iblis ke padang gurun, ingat itu? Tapi kalau orang berdosa mencobai Tuhan. Makanya Yesus waktu disuruh menerjunkan diri dari bubungan bait Allah, Yesus bilang ada firman berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jadi hari ini masalahmu, uji 2 hal ini. Apakah memang sedang dicobai oleh si jahat? Atau kita yang mencobai Tuhan? Sebagai anak-anak Tuhan kita harus percaya bahwa di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Katakan amin. Mazmur 112 ayat 4 berkata, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Yes, kita akan menghadapi masa-masa gelap. Yes, kita akan menghadapi masa-masa genting. Tapi harusnya fokus kita bukan ke sana, tapi kita lihat firman Tuhan. Bahwa di dalam gelap terbit terang bagi siapa? Orang benar. Harusnya fokus kita bukanlah kepada masa-masa genting yang akan datang. Bukan kepada masa-masa gelap, bukan kepada problem yang sedang kita hadapi, tekanan yang kita hadapi. Tapi kita lihat kalau kita ingin ditolong Tuhan, kita ingin dibela Tuhan, pastikan kita hidup sebagai orang benar. Yang mengerti katakan amin. Bagaimana kita bisa tetap standing di masa genting? Adalah memastikan kita hidup benar. Hidup takut di hadapan Tuhan. Mari Mazmur 112 kita baca. Judul perikopnya luar biasa. Bahagia orang benar. Berapa banyak saudara yang ingin berbahagia? Mari hidup sebagai orang benar. Baca ayat yang pertama. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Yang melakukan usaha urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ayat 8, hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ayat 9, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Ayat 10, orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Berapa banyak saudara percaya bahwa berkat dan kebahagiaan adalah bagian orang-orang benar? Yes, akan datang masa-masa sukar. Akan datang masa-masa gelap dan genting. Bukankah kita juga hari ini pasti punya masalah? Tapi orang benar akan ditolong Tuhan. Ia tidak akan goyah selama-lamanya kata firman Tuhan. Dia tidak takut akan kabar celaka. Karena Tuhan menjadi tempat perlindungannya dan kekuatannya. Katakan amen. Kayaknya tiap tahun saya nggak dengar orang meramal tahun depan akan sulit. Udah berkali-kali orang bilang yang sama. Tapi entah kenapa dalam hati saya selalu ada damai sejahtera. Saya percaya bahwa kalau kita fokus hidup benar di hadapan Tuhan.
hidup takut akan Tuhan, Tuhan pasti bela kita. Dia yang akan bangkit untuk kita. Amen. Pasti akan ada haters. Dikatakan orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Sebaik-baiknya kita hidup, sebenar-benarnya kita menjalani pekerjaan dan usaha kita, pasti selalu akan ada haters, orang-orang yang berniat jahat sama kita. Orang-orang yang tidak suka sama kita. Entah kita buat salah apa sama dia, tapi dia marah aja sama kita. Tetapi lihat firman Tuhan berkata, bahwa mereka menggertakkan gigi lalu hancur. Kalau ada orang benci sama kita, berusaha menjatuhkan kita, ini saran saya. Biarkan saja. Tuhan yang akan membela orang benar, katakan amin. Jadi fokus kita gini, jangan pusingin orang jahatin kita. Jangan fokusin masalah kita, tapi kita fokus lihat hidup kita. Kita hidup sebagai orang benar gak di hadapan Allah? Kita hidup takut gak sama Tuhan? Itu yang harusnya kunci kemenangan kita. Firman Tuhan berjanji, orang benar gak akan goyah selama-lamanya. Anak cucunya akan diberkati. Nah gimana sih cara hidup orang benar, Bu Heni? Dulu ngomongnya orang benar melulu. Saya baca kitab Ayub, ayat ini begitu meremah. Ayub 8. Kita tahu bahwa Ayub mengalami penderitaan yang amat sangat, mulai dari sakit penyakit, kehilangan anak-anak kandungnya, dinista istri dan sahabat-sahabatnya, kehilangan semua harta kekayaannya. Ayub 8 ayat 5-7, kita baca sama-sama. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari yang maha kuasa. Ayat 6, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Ayat 7, maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Katakan amen. Kalau Anda dengar firman Tuhan yang baik, ngomong amin tuh keras-keras dengan iman. Yakini ini ayat buat saya. Pesannya ada 2 pagi hari ini. Kalau kita ingin Tuhan menolong kita di masa genting, kita ingin dipulihkan sama Tuhan. Hidup benar. Gimana hidup benar? Yang pertama, jalankan usahamu dengan bersih dan jujur. Katakan amin. Ayat 8 ayat 6 berkata, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau. Dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Tuhan berjanji akan bela kita dan memulihkan apa yang menjadi hak kita. Kalau kita bersih dan jujur. Jujur atau tidaknya orang, bersih atau tidaknya orang, itu akan teruji oleh waktu. Amsal 14 ayat 11 bilang gini, rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Akan, artinya butuh waktu untuk membuktikan. Kami difitnah orang banyak. Bahkan ada hamba Tuhan yang saya sayangkan kok dia hamba Tuhan. Jelekin kami kemana-mana. Dari Australia sampai Indonesia. Ceritanya hati-hati loh. Donasi ke tangan pengharapan. Gak bener tuh keuangannya. Wow. Saya diam. Teman satu sampaikan, saya diam. Saya tahu siapa yang ngomongi, tapi saya tidak gubris sama sekali. Saya bilang gini, benar gak benernya saya sama Jojo menjalankan Yayasan Tangan Pengharapan, biarlah Tuhan yang memperlihatkan. 16 tahun. Kami berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Dari 5 anak, 5.000 anak. Sekarang 6.100 anak. Saya bilang gini, enggak usah kita saling menghakimi.
biarlah firman Tuhan yang jadi. Kalau orang fasik, rumahnya musnah. Apa yang kita bangun akan hancur kalau kita orang fasik. Kalau kita orang benar, rumah kita mekar. Artinya apa yang kita kerjakan makin berkembang. Daripada kita ngurusin orang, kita periksa hidup kita sendiri. Udah jujur belum kamu? Udah bersih belum kamu? Daripada kita sibuk ngurusin orang lain. Saya bersyukur. Saya tuh orang yang A bilang A, B bilang B. Saya ngomong sama staf saya. Pastikan keuangan kita benar. Sistemnya jelas. Tuhan kasih hikmat, no cash policy. Saya bilang gini, kalau ada yang minta uang cash, saya bertanya, kenapa kamu mau uang cash? Kalau saya lebih senang, Pak, mau bantu kami bangun sekolah. Transfer aja ke toko bangunannya. Kami ambil barangnya, Pak. Lebih enak buat saya daripada saya ngumpulin bonnya. Betul nggak? Saya lebih kelihatan bersih. Bank statementnya rapi. Kalau semua itu transfernya jelas kemana. Nggak ribet. Kita diaudit sama public accountant sejak awal mula. Orang luar loh. Bukan orang sendiri, bukan jemaat kita. Kami pernah diaudit sama Benenco. Perusahaan konsultan dunia terbesar nomor 3. Diobrak-abrik keuangan kami. Kami apapun dinotariskan. Kemarin kita diminta pertanggungjawaban atas donasi Sogo waktu kami bangun sekolah di NTT. Dia kasih kami masing-masing sekolah 700 juta. Biaya pembangunannya 1 M lebih. Waktu diminta pertanggungjawaban 1,700 mohon maaf, mudah lah orang pengeluarannya lebih. Kami keluarkan laporan dengan tanpa masalah. Kalau kita nggak bertanggung jawab, kita panik orang minta pertanggungjawaban, benar nggak? Ada satu pengusaha pernah bilang gini sama saya, scan bank statement kamu, email ke saya. Tidak nunggu setengah jam, staf saya scan email, scan email, scan email. Dia akui di depan kami, saya akui kamu jujur. Kalau kamu mau curi-curi, kamu nggak email cepet, kamu minta waktu sehari. Saya bilang, saya mau apa yang saya tutupin? Saya nggak kaya dari yayasan, saya nggak ambil apa-apa dari yayasan, ngapain saya takut? Obrak-abrik aja. Yang takut itu kalau yang nyuri. Saya bersyukur karena dari awal keuangan kita rapi, sekarang ini ada kasus besar urusan yayasan. Saya nggak tahu boleh sebut nggak nama yayasan itu, tapi lebih baik jangan ya. Gara-gara mereka pakai dana itu untuk teroris, semua yayasan di Indonesia diobrak-abrik. Termasuk yang kami jalani. Sekarang laporan keuangan yayasan kita harus masuk ke Kementerian Keuangan. Bahkan dicek sama Kementerian Sosial. Lalu tim kami dikumpulkan di kementerian bersama dengan seluruh yayasan-yayasan yang ada di Indonesia. Saya boleh bangga dikit. Yayasan kami dijadikan contoh. Puji Tuhan. Tuhan baik, amin. Masa yayasan kita yang kecil gitu dijadiin contoh. Saya sampai kagum sama Tuhan loh. Yang diomelin tuh yayasan besar-besar yang punya nama di Indonesia. Yang udah jauh lebih lama puluhan tahun di Indonesia. Timnya dimarahin sama kementerian. Hei, kamu, belajar nih sama Yayasan Tangan Pengharapan. Belajar bagaimana mereka bikin laporan, digituin. Makanya, kalau kita mau dibela Tuhan, udah bersih aja, jujur aja. Gak usah pakai tipu-tipu. Saya punya teman, dia legalisasi perusahaannya itu bersih. Izin semua diurus. Izin ekspor barang keluar, diurus. Import barang, semua diurus. Bea cukai, bayar. Bersih. Ketika pandemi datang, ketika Pak Jokowi naik, semua aturan ditegaskan. Benar nggak? Banyak orang nggak bisa ekspor import. Macet. Tapi usaha dia
tetap lancar, bos. Kenapa? Bersih dan jujur. Firman Tuhan tuh gak pernah salah. Kita mau tipu-tipu, dengar, tunggu waktu. Just wait and see. Wah, kok orang tukang bohong, sombong, makin kaya? Saya selalu bilang gini, cerita hidup orang belum selesai. Amsal 21 ayat 6 bilang, memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Amsal 10 ayat 2 bilang, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Katakan amin. Ada pengusaha-pengusaha yang punya usaha tidak halal. Lalu mereka mulai menyumbang ke panti asuhan. Mulai menyumbang ke panti jompo. Mulai sumbang ke gereja. Kita sih belum dapat ya. Saya tanya sama pengusaha. Maksudnya kok hebat amat gitu mau bagi-bagi. Biar Tuhan berkenan karena sumbangan buat yatim piatu menghapus dosa. Amsal 15 ayat 8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi doa orang jujur dikenannya. Anda dagang, jangan curang. Anda bisnis, jangan gak halal. Bu Heni justru yang gak halal-halal gitu duitnya gede. Hau cuan oh. Kang taunya gede Bu Heni. Duitnya cepet, kayanya cepet. Kita gak bisa nyogok Tuhan pakai persembahan. Gue sih happy-happy aja kalau ada nyumbang ke gereja mah. Tapi dengerin, gak bisa ngapus dosa. Kita tidak bisa menyogok Tuhan dengan persembahan kita. Korban orang fasik kekejian bagi Tuhan, kata firman Tuhan. Tuhan gak akan pernah bela kalau kita jahat. Amsal 22 ayat 8 berkata, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Kita curang malah kita menuai bencana. Ayub 4 ayat 8 berkata, yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan akan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Hidup ini kan tabur tuai. Kata agama lain ada karmanya. Kalau Anda membajak kejahatan, demi kaya jahat sama orang, menabur kesusahan, Anda kaya di atas penderitaan orang lain, Anda menindas orang lemah, mencuri hak orang miskin. Dengar baik, pasti akan menuai juga. Jangan menahan hak orang. Satu kali saya ngobrol sama seseorang dan dia bilang gini, Bu Heni dekat sama pengusaha itu, katanya gitu. Saya bilang, oh iya saya kenal. Dia katanya jemaat Bu Heni, iya. Saya doain dia karena dia punya problem, saya bilang gitu. Bu Heni, doa ibu gak dijawab-jawab ya, dia bilang gitu. Gue bilang, saya ketawa gitu. Kadang-kadang iya loh, bener saya ngerasa gitu. Kenapa ya gue doain orang kok gak dijawab Tuhan gitu loh. Entah dia sakit gak sembuh, entah dia susah gak ditolong gitu. Sebenarnya gini, mau siapapun yang doain, kalau elunya gak bener gak bisa gitu. Bisa paham gak? Tuhan gak bisa diajak sekongkol gitu loh. Kitanya yang mesti bertobat. Dia cerita gini sama saya. Ibu tahu gak kenapa dia susah? Dia banyak gak bayar utang. Itu hak-hak orang dia gak bayar. Pegawainya aja gak digaji katanya gitu. Aduh saya langsung dek. Tuh kita mau blow on sih. Kadang-kadang suruh doain aja, kita yang bergumul sampai nangis-nangis. Tuhan, jangan permalukan hambamu. Sembuhkanlah, pulihkanlah gitu kan. Udah pakai nyanyi, Bapa pulihkan gitu. Tapi kok Tuhan gak jawab? Karena gini, Tuhan mau deal sama dia. Dia harus bertobat. Lu puasa juga Tuhan gak dengar kata firman Tuhan kan.
Karena puasa yang Tuhan kehendaki, kata firman Tuhan, ketika kamu memberikan rotimu buat orang lain yang membutuhkan. Kalau kita bersuka cita di atas penderitaan orang lain, kita memperkaya diri dari kesusahan orang, bagaimana Tuhan mau berkenan? Anda mungkin kaya dengan segala kecurangan dan kejahatan, tapi bencana menanti kita kalau kita tidak mau berubah. Dengar baik, Imamat 19 ayat 13 bilang gini, janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas, janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Gaji orang juga harus dibayar. Jangan telat gaji. Suami saya paling marah kalau bagian keuangan terlambat transfer gaji. Tahu nggak pertengahan bulan aja orang udah mulai makan Indomie? Lu tahan lagi dia bilang. Marah. Karena nggak boleh meres orang, nggak boleh merampas hak orang. Jangan tahan upah seorang pekerja. Orang yang bekerja layak mendapat upahnya, amen. Kalau Anda usahamu macet hari ini, coba deh evaluasi. Udah bener belum ngejalaninnya? Udah lapor pajak belum? Udah urus izin-izin belum? Udah jujur belum dagangnya? Bu Heni jujur-jujur banget mah gak kaya. Kaya lo gue bilangin. Doa orang jujur didengar Tuhan, kata firman Tuhan. Amen. Anda adil gak sama pegawaimu? Kalau Anda gak adil, Tuhan gak akan bela. Kadang-kadang kesusahan itu datang supaya kita tuh bertobat sungguh-sungguh. Membenahi diri. Di tengah masa genting jangan beradu nasib di genting. Jangan judi. Nitip duit di situ. Bunganya 20% katanya gitu. Koko saya bilang, apa-apa yang too good to be true tuh not true, dia bilang. Yang kedengaran tuh luar biasa, biasanya gak bener, dia bilang gitu. Jangan nipu sana sini, jangan cari usaha yang gak halal demi dapat uang yang cepat. Amsal 20 ayat 21 bilang, milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Jangan pengen cepat kaya. Kata firman Tuhan, ngumpulin dikit demi sedikit akan diberkati. Amen. Jangan serakah, bilang sama dirimu sendiri, jangan serakah. Orang yang pengen cepat kaya, pada akhirnya tidak diberkati. Karena apa? Pakai 1000 cara buat jadi kaya. Orang yang diberkati itu gini, orang ngoyo-ngoyo, berkat datang dewi. Santai-santai berkat mengejar kita. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati orang yang dikasihinya pada waktu bobo. Berarti Bu Heni kita malas-malas aja ya bobo terus, biar berkat datang terus. Kagak gitu cuy. Anda bobo, ada orang bayar utang gitu loh. Anda bobo, investasimu berkembang gitu loh. Ada yang engkau kerjakan di siang hari, di malam hari berkat Tuhan dicurahkan. Ulangan 16 ayat 19, wah ini keren. Janganlah memutar balikan keadilan. Janganlah memandang bulu. Janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutar balikan perkataan orang-orang benar. Anda ingin dibela Tuhan, jangan makan suap. Amen. Jangan memandang bulu. Jangan putar balikan keadilan. Yang berikutnya, yang terakhir, poin terakhir. Bagaimana cara hidup orang benar? Sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Saya suka lagunya kok pas. Dikatakan dalam Ayub 8 ayat 5 tadi. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari yang Maha Kuasa. Kalau lagi susah tuh, datang ke kaki Tuhan. Memohon belas kasihannya. Mohonnya sama Tuhan. Jangan mohonnya sama teman. Jangan mohonnya sama orang. Email saya penuh dengan permintaan beasiswa kuliah. Anda mohon tuh sama Tuhan. Jangan sama teman, jangan sama orang. Mikah 7 ayat 5 bilang gini. Janganlah percaya kepada teman. Janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu.
Aduh, jangan percaya deh sama orang. Percaya aja sama Tuhan. Mazmur 146 ayat 3. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Ketika Anda mengandalkan seorang bangsawan, orang kaya, orang besar di Indonesia katakan, pembesar-pembesar, bukankah Anda harus mengikuti kemauannya? Apapun yang dia minta, kita harus ikutin. Kita akan berusaha nyenengin dia. Kita akan ngasih hadiah-hadiah. Bahkan kalau dia panggil kapan aja Anda harus siap. Saya pernah soalnya. Saya nggak pernah deketin orang kaya, tapi orang kayanya deketin saya. Salah satu konglomerat di Indonesia. Dia coba kontrol saya. Dia panggil saya jam 9 malam, saya mesti datang ke rumahnya. Dia panggil saya Saban Sabtu, dari pagi sampai malam. Saya nggak boleh pulang kalau dia belum suruh pulang. Sampai pegel saya. Duduk dengerin dia ngoceh, ngomong terus. Kita nggak boleh salah. Suami saya juga dideketin seorang pengusaha. Saban-saban minta ini, saban-saban minta itu. Sampai saya ngomong gini sama suami saya, kan dia kaya, kenapa mintanya sama pendeta? Nggak salah. Dia nggak bayar kita. Dua-dua orang kaya yang saya cerita ini nggak bayar kita, nggak gaji kita, tapi merintah seenaknya. Makanya saya bukan anti orang kaya, tapi saya pegang prinsip firman Tuhan. Amsal 29 ayat 25 bilang gini, takut kepada orang mendatangkan jerat. Benar gak? Terjerat gak tuh? Saya capek pengen istirahat. Henny, ke rumah saya sekarang. Gawat. Nyampe pintu pagarnya aja sapamnya mesti lapor dulu. Ibu Henny sudah di sini, baru boleh masuk. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Anda ingin ditolong Tuhan? Jangan takut sama orang, takutlah sama Tuhan. Jangan cari muka sama pembesar. Oh, pejabat lu. Orang Indonesia kan gitu kan. Nggak kenal aja pasang-pasang plat nomor, gantungan-gantungan di mobil, pura-pura kenal pejabat. Kemudian kalau sekedar tahu aja bisa ngomong, saya sahabatnya. Saya kenal si bapak ini, saya kenal si bapak itu. Ngapain sih? Gue mah gak kenal siapa-siapa. Jangan ngandalin manusia. Orang besar sekalipun. Jangan malah pergi ke dukun. Lagi susah nanti, saya mau liatin jemaat ICI. Cari dukun apa cari Tuhan? Jangan minta petunjuk dan pertolongan kepada kuasa kegelapan. Ada orang tuh saking frustasi, kayaknya dia bilang Tuhan gak jawab doa dia pergi sembahyang. Yesaya 8 ayat 19 dengar baik. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit. Maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Orang mati aja gak bisa nolong dirinya sendiri, bagaimana mau kasih tahu orang hidup? Jangan pernah minta petunjuk dari dukun, roh-roh. Dalam Ulangan 18 ayat 11 dikatakan setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Jangan pernah minta petunjuk kepada peramal, orang-orang mati, never. Yang kita butuhkan di masa genting justru pembelaan Tuhan. Amen. 1 Tawarikh 29 ayat 12. Saya bacakan ini kemarin ketika doain orang. Sama-sama. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Jangan mengandalkan harta. Tuhanlah yang berkuasa atas segala-galanya. Tangan Tuhanlah yang sanggup membesarkan dan mengokohkan kita. Jangan pernah gak ngandalin Tuhan. Amen. Terakhir, andalkan Tuhan di saat-saat genting. Yeremia 17 ayat yang kelima berkata, sama-sama kita baca. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri,
dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Berapa banyak saudara yang ingin kedudukanmu yang dahulu kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Berapa banyak saudara yang ingin dipulihkan sama Tuhan? Seberapa banyak saudara yang mau dibela Tuhan di masa susah? Apapun masalahmu pagi hari ini, mari periksa dirimu, apakah engkau hidup sebagai orang benar? Apakah Tuhan jadi satu-satunya andalan? Tidak heran orang diproses. Orang biasanya diproses itu karena dia mengandalkan kekuatannya, dia sombong. Atau yang kedua, dia tidak hidup sebagai orang benar. Mari kita berdoa pagi hari ini, kita minta pertolongan Tuhan. Apapun yang ada di depan. Mari buka hatimu, kami berdoa ya Tuhan. Tolonglah kami. Kami tidak tahu apa yang ada di depan kami. Tapi kami hanya menaruh kepercayaan kami kepada Tuhan. Bahwa di dalam kegelapan terbit terang bagi orang benar. Tuhan yang akan bangkit dan memulihkan kami. Tuhan yang akan bangkit dan membela kami. Berbahagia orang benar. Diberkati anak cucunya. Kebahagiaan jadi bagian kami Tuhan. Saat ini pagi hari ini, kalau kami ada yang masih hidup dalam dosa, kami belum hidup sebagai orang benar di hadapan Tuhan, kami tidak hidup takut akan Tuhan. Kami masih menghalalkan segala cara, kami tidak adil sama sesama, kami mohonkan pengampunan-Mu atas kami. Masing-masing sembahyang katakan, Tuhan ampuni aku, pulihkan aku. Kalau hidupmu hari-hari ini banyak masalah, yuk datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan ampuni aku. Pulihkan aku. Engkau yang sanggup memulihkan hak kami Tuhan. Rumah yang menjadi hak kami. Keluarga kami rebut kembali. Kami percaya Tuhan akan pulihkan kami. Terima kasih. Tuhan tolong umat-Mu. Biar kami belajar hidup benar. Berlaku bersih dan jujur dalam menjalankan usaha kami, dalam bekerja. Bapak kami berdoa juga tolong supaya kami senantiasa mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan orang. Bukan mengandalkan kepintaran kami sendiri, kesombongan kami sendiri. Tapi kami mau datang sama Tuhan pagi hari ini dan bilang, kami gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Yuk bilang sama dia, yuk bilang, aku gak mampu tanpamu Tuhan. Takkan bisa tanpamu, takkan mampu tanpamu. Kami butuhkan pertolongan-Mu. Menyerahkan umat-Mu Tuhan. Hamba-Mu percaya tangan Tuhan yang kuat, yang penuh kuasa, yang sanggup menolong setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Have a blessed Sunday. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan